warahmatullahi wabarakatuh. Saya Snatu Filaili, NIM 204. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kartu plastik dan mekanisme operasionalnya. Jadi, kartu plastik itu merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat dilakukan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan tunai. Selanjutnya, mekanisme operasional pada kartu kredit. Yang pertama, pemegang kartu melakukan permohonan kepada pihak penerbit atau kepada pihak bank. Setelah itu, pihak penerbit akan mengecek kelayakannya si pemegang ini. Kalau misalnya pemegang kartu kredit ini layak mendapatkan kartu kreditnya, pihak penerbit akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu, sehingga pemegang kartu nanti dapat melakukan transaksi atau dapat belanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya, di mana pedagang toko-toko atau bidang jasa lainnya ini sebelumnya sudah bekerja sama dengan pihak penerbit. Yang kedua, pemegang kartu melakukan perjanjian jual beli barang kepada pedagang. Yang ketiga, si pedagang ini akan menagih kepada penerbit kartu kredit tersebut. Setelah itu, penerbit kartu kredit akan melakukan pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit tersebut. Yang keempat, pada waktu yang ditentukan, pihak penerbit ini akan menagih kepada pemegang kartu. Selanjutnya, mekanisme operasional pada kartu debit. Nah, mekanisme pada kartu debit ini ada dua. Yang pertama menggunakan tanda tangan, dan yang kedua menggunakan PIN. Yang menggunakan tanda tangan yang pertama yaitu, selanjutnya mekanisme operasional pada kartu debit. Nah, ini ada dua. Yang pertama menggunakan tanda tangan, yang kedua menggunakan PIN. Yang menggunakan tanda tangan yaitu ketika kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Setelah digesek, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi tersebut. Setelah itu, transaksi selesai. Yang kedua, menggunakan PIN. Kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesek kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pemegang untuk mengisi PIN. Apabila PIN-nya benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang yang ada pada database server penerbit kartu. Setelah itu, setelah verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi tersebut. Setelah itu, transaksi selesai. Itu saja dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang produk dan macam kartu plastik dengan penggunaannya. Yang pertama yaitu credit card. Credit card itu jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Yang kedua yaitu charge card.
adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga yaitu debit card. Debit card ini berbeda dari kedua plastik tadi yang telah saya jelaskan tadi ya. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasannya itu dilakukan dengan cara mendebit atau mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit atau pengelola. Seperti halnya dengan kredit card, jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui counter bank maupun melalui mesin ATM. Yang keempat yaitu cash card. Pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya hotel, pusat-pusat pembelanjaan, dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank yang lainnya. Jadi ini berbeda dengan 3 kartu plastik tadi. Cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Bagaimana dengan credit card, debit card, atau charge card? Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut, pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi yaitu PIN. Yang kelima yaitu check guarantee card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Kartu plastik yang dilihat dari wilayah berlakunya kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik atau lokal dan kartu plastik internasional. Yang pertama yaitu kartu plastik lokal. Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya itu Indonesia. Pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa menerbitkan kartu plastik sendiri, umumnya itu seperti charge card, guna memberikan pelayanan yang lebih praktis dan mudah bagi nasabah. Misalnya tuh Hero, Astacard, Golden Truly, Garuda Executive Card. Yang kedua yaitu kartu plastik internasional. Kartu plastik internasional ini kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Pasar kartu kredit internasional ini didominasi oleh 2 merek kartu yang memiliki jaringan antar benua yaitu Visa dan Mastercard. Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Pemegang kedua kartu tersebut lebih dari separuhnya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. Selebihnya dipegang oleh Jepang, Inggris, Kanada, dan sebagian kecil negara-negara lainnya. Kartu plastik internasional yang dapat dipergunakan melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Visa. Visa ini kartu kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa internasional. Pelaksanaan operasionalnya itu berdasarkan lisensi dari Visa internasional dengan sistem franchise. Yang kedua yaitu Mastercard. Kartu kredit ini dimiliki oleh Mastercard internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Mastercard internasional. Yang ketiga yaitu Diners Club. Dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiari atau dengan cara franchise. Yang keempat yaitu Carte Blanche. Kartu ini dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Diners Club, yaitu dengan membentuk subsidiari atau dengan franchise. Kenapa operasiannya tuh sama ya? Karena dia itu dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Yang kelima yaitu American Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Service Incorporated dan
dan beroperasi dengan mendirikan subsidiari American Express. Ini pada prinsipnya adalah charge card, namun dapat memberikan fasilitas kredit lain kepada pemegang. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang isu kartu kredit pada saat sekarang. Nah, sebelumnya Bank Indonesia itu mengumumkan perubahan aturan bagi kartu kredit. Yang pertama, akan menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit itu menjadi 2%. Nah, sebelumnya itu 2,25%. Nah, Bank Indonesia itu menurunkan bunga sebagai langkah antisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau yang disebut dengan AKKI itu menilai penurunan batas maksimal bunga kartu kredit itu untuk mencegah kenaikan rasio kredit macet. Artinya, bunga kartu kredit diturunkan tidak semata-mata untuk mendongkrak transaksi belanja oleh masyarakat. Nah, pada saat corona sekarang, bunga kartu kredit akan dipangkas dan denda dikurangi. Dan yang kedua itu mengubah penurunan sementara nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%. Nah, untuk yang ketiga, mengubah besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal 150.000 menjadi 1% atau maksimal 100.000. Nah, untuk penurunan nilai pembayaran minimum ini hanya berlaku sampai akhir tahun atau sampai tanggal 30 Desember 2020. Namun perpanjang jangka waktu pembayaran merujuk pada ketentuan masing-masing penerbit kartu kredit. Perpanjang akan diberikan bagi nasabah yang terdampak pandemi corona. Dari kebijakan Bank Indonesia akan segera diimplementasikan oleh bank. Hal ini itu berbeda dengan perubahan bunga kredit bank secara umum yang biasanya lambat, meski bank sentral sudah memangkas tingkat suku bunga. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan penggunaan kartu plastik. Uang yang sekarang digunakan mengalami proses perkembangan sejarah yang panjang, sejak Imperium Persia dan Imperium Roma yang telah dikenal dengan sistem bimetallisme, yaitu sistem yang berdasarkan dua logam emas dan perak. Permasalahan nilai logam emas disebabkan oleh naiknya produksi emas dan kondisi perekonomian suatu negara atau dunia akan menyebabkan meningkatnya jumlah emas yang ditawarkan, sehingga kondisi ini mendorong penurunan harga emas tersebut. Perkembangan selanjutnya dikenal sistem gold standard, yaitu sistem yang berdasarkan emas melulu kadar emas pada mata uang yang ditetapkan beratnya. Gold standard ini juga mengalami perubahan dan diganti dengan sistem uang yang berbentuk uang kertas atau uang logam. Dengan seiring perkembangan zaman, berkembang juga gaya hidup masyarakat menjadi masyarakat modern yang semakin hari berkembang dengan gaya hidup hedonisme. Dunia perbankan pun berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas produk yang menunjang gaya hidup masyarakat modern tersebut, yaitu dengan menawarkan produk kartu kredit yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi elektronik yang dilakukan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk perbankan yang membantu masyarakat antara lain produk tabungan, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Setiap produk bank harus mematuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
di mana bank harus mempertanggungjawabkan produk yang dijual ke masyarakat. Kartu kredit pun sudah banyak yang digunakan, dan konsep penggunaan kartu ini dalam sistem pembayaran muncul sekitar dekade 1970-an. Transaksi mendunia tanpa uang ini mulai menjadi tren sejak ditemukan kartu kredit atau kartu plastik dan kartu pintar.